Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen Basiran MA dan teman-teman semuanya, perkenalkan, nama saya Nur Sodik, mahasiswa kelas C1 PJJ PAI dari Surakarta atau yang lebih dikenal Solo. Dengan hormat, melalui video ini saya menyampaikan tugas membuat video untuk memenuhi mata kuliah Cirebon Studies dengan judul Dari Cirebon ke Solo, Jejak Panjang Pengaruh Syekh Nurjati. Terima kasih, selamat menyaksikan. Pernah dengar nama Syekh Nurjati? Kalau kamu pernah lewat ke Cirebon dan mampir ke daerah Gunung Jati, mungkin nama itu tidak asing di telinga. Ya, beliau adalah ulama besar, tokoh penyebar Islam pertama di Cirebon, dan salah satu guru spiritual penting yang punya pengaruh luas sampai ke seluruh tanah Jawa. Menariknya, meski hidup ratusan tahun lalu, jejak pemikiran
dan ajaran beliau masih bisa kita rasakan sampai hari ini, bahkan hingga ke kota Solo, Jawa Tengah. Awal perjalanan Syekh Nurjati. Syekh Nurjati yang juga dikenal sebagai Syekh Datuk Kahfi lahir jauh sebelum Kesultanan Cirebon berdiri. Beliau datang dari seberang lautan. Ada yang menyebut berasal dari Malaka. Ada pula yang percaya beliau keturunan ulama dari Timur Tengah. Yang pasti, beliau adalah sosok yang haus ilmu dan cinta damai. Sebelum datang ke tanah Jawa, beliau sempat menuntut ilmu di kota Makkah dan Baghdad, dua kota pusat peradaban Islam dunia saat itu. Di sana beliau memperdalam ilmu fikih, tafsir, hadis hingga tasawuf, yang kelak jadi dasar cara beliau berdakwah, lembut, penuh hikmah, dan mudah diterima masyarakat. Sekitar awal abad ke-15, Syekh Nurjati datang ke wilayah yang waktu itu masih berupa hutan dan pesisir di utara Jawa Barat. Beliau menetap di daerah Pesambangan, Cirebon, dan membangun pesantren sederhana di sana. Dari tempat kecil itulah sebuah gelombang besar dakwah Islam mulai menyebar ke penjuru Jawa. Dakwah yang penuh kebijaksanaan. Satu hal yang bikin Syekh Nurjati berbeda dari banyak penyebar agama lain di masanya adalah cara dakwahnya. Beliau tidak datang dengan memaksa, tetapi dengan mengajak. Beliau tidak menghapus budaya lokal, tetapi mengisinya dengan nilai Islam. Kalau dulu masyarakat Cirebon punya upacara-upacara adat, beliau tidak langsung menolak. Beliau menyesuaikan, memberi makna baru, dan menjadikannya sarana untuk mengenal Tuhan. Pendekatan semacam ini membuat masyarakat merasa Islam itu dekat dan bersahabat, bukan sesuatu yang asing. Lewat pesantren di Pesambangan, beliau mendidik banyak murid dari berbagai daerah. Di tempat itu, para santri belajar bukan cuma agama, tapi juga etika, kepemimpinan, dan kemandirian. Pesantren ini kemudian menjadi model pendidikan yang kelak banyak diikuti di seluruh Jawa. Murid dan jaringan dakwah yang meluas. Salah satu murid paling terkenal dari Syekh Nurjati adalah Sunan Gunung Jati, salah satu anggota Wali Songo. Nah, lewat Sunan Gunung Jati inilah ajaran Syekh Nurjati menyebar makin luas. Cirebon berkembang menjadi pusat penyebaran Islam di pesisir utara Jawa. Tapi pengaruhnya tidak berhenti di situ saja. Dari Cirebon, jaringan dakwah ini menjalar ke daerah lain, Tegal, Pekalongan, Demak, dan akhirnya sampai ke Solo dan Jawa Tengah bagian pedalam. Bukan karena beliau langsung datang ke sana, tapi karena murid-murid dan pengaruh ilmunya yang terus mengalir seperti
Dari Cirebon ke Solo, jejak tidak langsung tapi nyata. Sekarang mungkin kamu bertanya, kalau Syekh Nurjati tidak pernah ke Solo, kok bisa pengaruhnya sampai ke sana? Jawabannya sederhana. Karena ilmu dan budaya itu menular lewat orang-orang baik. Tradisi pesantren, pola dakwah yang lembut, dan cara mengharmonikan agama dengan budaya, itu semua adalah ciri khas dari ajaran Syekh Nurjati. Dan pola seperti ini ternyata juga diikuti oleh para ulama di Jawa Tengah, termasuk di daerah Surakarta atau yang lebih dikenal Solo. Solo dikenal punya kearifan lokal yang kuat, budaya keraton, dan tradisi kejawen yang halus. Namun, Islam bisa tumbuh subur di sana tanpa harus melawan tradisi itu. Itu karena para ulama di Solo mencontoh model dakwah yang damai dan penuh kearifan, seperti yang diajarkan oleh Syekh Nurjati di Cirebon. Mereka berdakwah dengan menghormati budaya, bukan memusuhi. Mereka mengajarkan Islam yang sejuk, bukan keras. Dan inilah yang membuat Islam di Solo bisa hidup berdampingan dengan tradisi lokal sampai sekarang. Warisan pendidikan dan spiritualitas. Salah satu peninggalan paling penting dari Syekh Nurjati adalah pendidikan berbasis pesantren. Bagi beliau, ilmu dan akhlak adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Orang yang berilmu tapi tidak berakhlak akan kehilangan arah. Dan orang yang berakhlak tapi tidak berilmu akan mudah tersesat. Nilai ini jadi dasar sistem pesantren di seluruh Jawa, termasuk di wilayah Solo. Pesantren di sana juga menekankan keseimbangan antara ilmu agama, moral, dan budaya. Sama persis dengan pola yang dulu dibangun di Cirebon. Bisa dibilang, semangat pendidikan Syekh Nurjati adalah belajar untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Bukan hanya tahu, tapi juga mau berbuat baik. Jejak spiritualitas yang tidak pernah padam. Meski Syekh Nurjati wafat ratusan tahun lalu, pengaruhnya seperti tidak pernah hilang. Makam beliau di Gunung Jati, Cirebon, sampai sekarang masih ramai dikunjungi peziarah dari berbagai daerah. Bukan hanya untuk berdoa, tapi juga untuk mengenang keteladanan seorang guru besar yang sabar, bijak, dan penuh cinta damai. Semangat dakwah beliau hidup di hati para ulama, santri, dan masyarakat hingga kini. Di Solo pun, nilai-nilai yang beliau tanamkan masih terasa dalam cara masyarakat menghargai tradisi, menjunjung sopan santun, dan memelihara harmoni antara agama dan budaya. Penutup
Dari Cirebon ke Solo, dari abad ke-15 hingga hari ini, jejak Syekh Nurjati terus mengalir dalam bentuk ilmu, adab, dan kedamaian. Beliau mungkin sudah lama tiada, tapi pengaruhnya masih terasa di setiap pesantren, di setiap majelis ilmu, dan di hati orang-orang yang belajar untuk menjadi lebih baik. Begitulah kisah Syekh Nurjati, ulama dari Cirebon yang ajarannya menembus ruang dan waktu, menghubungkan pantai utara dan pedalaman Jawa, dan mengajarkan kita bahwa menyebarkan kebaikan tidak harus dengan keras, cukup dengan ilmu, kasih, dan ketulusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.